Shalom saudara, terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes, Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita masih ada dalam suasana Paskah yang luar biasa itu, dan mari kita melihat the meaning of the resurrection, of the meaning of Passover or Easter, whatever you call it. Kita akan melihat ini dengan seksama. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-16, 20 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. 1, 2, dan 3. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Seringkali saya dan Anda menikmati dan merayakan Paskah tiap-tiap tahun. Tetapi banyak pula dari antara kita, atau mungkin tidak ada di sini, puji Tuhan, orang-orang yang hanya melewati Paskah, Passover atau Resurrection itu tanpa mengerti makna yang sesungguhnya di balik itu. Dan hari ini kembali Tuhan memberikan kita pengertian yang indah tentang itu. Ya. Ayat 16 katakan, kata Yesus kepadanya, Maria. Ya. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Saya harus belajar untuk menerjemahkan intonasi daripada suara Yesus itu, saudara. Karena dari sanalah kita bisa mulai itu. Waktu Yesus berjumpa dengan Maria atau Maria ada di dalam kubur itu, dan Yesus menegur Maria dengan kata seperti ini, mudah-mudahan persis, tapi nggak sempurna lah. Yesus panggil Maria begini, Maria. Mudah-mudahan samalah, mudah-mudahan Maria. Kenapa demikian? Dengan lembut, dengan ramah, dengan penuh cinta. Maria. Maria yang dengar nickname itu, yang biasa dia dengar itu ketika Yesus masih hidup, ya, dia berpaling automatically. Saya di depan khalayak banyak, asal istri saya yang panggil saya langsung tahu cepat bahwa itu suara istri saya. Di Singapura, saya tahu itu istri saya. Nggak mungkin istri-istri yang lain. Ini memang nggak ada gitu. Nggak mungkin ibu-ibu yang lain, nggak mungkin. Padahal dari lantai satu ke lantai lain, saya bisa tahu itu istri saya. Yang pertama karena kita dekat, yang kedua saya tahu. Inilah acara pembayaran dimulai. Saya turun, saya lihat betul dia dengan barang-barang. Istri-istri ada yang kalau mau bayar pasti panggil suami. Bagus gak ini? Gimana mau bilang jelek? Dia udah pilih. Saya gak lihat warna, model. Saya lihat price tag. Kalau udah kemahalan, kurang cocok. Kamu pakai kuning nih, kamu pakai kuning kurang cocok. Waktu itu aku pakai kuning, kamu bilang bagus. Dalam hati, Mangga 2 memang bagus. Tapi kalau udah di Singapura beda, Mas. Boleh enggak? Ya boleh lah. Tapi panggilan itu, Pak, Sang. Jadi waktu Maria dipanggil oleh Yesus dengan kata yang sederhana, Maria. Enggak mungkin Yesus panggil, Maria. Enggak lah. Ada tanda seru tapi tetap manis. Maria.
Maria lihat dan Maria berganti panggil Yesus dengan sebutan Rabuni. Tahu saudara, lihat kata Rabuni itu dengan tanda baca seru. Jadi kurang lebih begini, saya udah latihan. Rabuni. You know why? Orang yang diharapkan hidup, orang yang membebaskan dia dari 7 roh jahat, orang yang menjagai, membela dia, orang yang mengasihi dia, tiba-tiba mati sudah. Situasi itu juga ada pada kita hari ini. Orang yang kita harapkan, orang yang kita pikir bisa membantu kita, mengurangi hutang kita, bayar hutang kita, menjagai kita, menghormati kita, tiba-tiba dia pergi, they are gone. Pantas firman Tuhan mengatakan terkutuklah manusia yang mengatakan manusia yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan akan Tuhan. Yang paling dekat sekalipun bisa sudah mendukakan kita, bisa. Tapi ini problema ketika Maria merasakan Yesus adalah segalanya. Yesus yang melepaskan 7 roh jahat, and sekarang dia mati. Begitu dia mau datang, dia ingin melaburi karena dia mau datang untuk Yesus yang mati, bukan Yesus yang hidup. Jadinya seperti itu, kecewa, sakit hati, marah. Kalau Anda datang ke gereja ini hanya cuma mencari Yesus yang mati, saudara kecewa, marah, sakit hati pasti. Enggak ada jawaban, because why? Karena Yesus itu hidup, bukan mati, saudara. Amin, saudara. Yang mati adalah manusianya Yesus, and not anymore. Sekarang Yesus adalah Tuhan bagi kita, juru selamat kita. Jadi waktu ditegur oleh Yesus dengan kata Maria, maka Maria menjawab, Anda berjumpa dengan orang yang Anda kasihi gitu. Istri saya pulang dari London, begitu dia mendarat gitu, saya ngumpet sedikit aja dia udah, gitu saya panggil, gitu. Terus dia, baru sebulan, bagaimana saya mati? Jangan dong, pasti. Saya pernah tanya sama dia, Mah, kalau saya mati, kamu nikah lagi nggak? Kayak gini, lo tahu gue, cintaku hanya satu, one and only, kamu. Seneng, amin. Jadi saya lega untuk mandi. Cuman dalam perjalanan menuju kamar mandi dia tarik bahu saya. Kalau gua mati, mau kawin lagi enggak? Saya jawab dengan bercanda, itu susah dijawabnya. Enggak, saya mau tanya, lihat sini, lihat muka aku. Kalau aku mati, kau cari lagi yang nah, baru jangan jujur ya di atas siap. Ini panggung kudus ya kan? Betul nggak? Enggak. The one and only. Susah lah. 60 lebih Albert. Mau cari apa lagi? Ini 60 lebih. Kalau istri saya pergi, saya ditinggal di Cijantung ini, saudara. Di depan. Nggak ada yang jemput saya. Saya gini-gini berkali-kali nggak ada yang jemput. Aduh, laki-laki tua. Tapi saya pulang ke rumah, itu anak-anak saya, istri saya, kamu mau makan dulu atau mandi dulu? Nah, itu. Kalau di luar sana siapa yang mau lihat? Paling juga orang lihat ini. Saya mau katakan buat Anda hari ini, setialah dengan pasanganmu. Setialah dengan orang yang dekat denganmu. 35 tahun, jalan 36 nih, Bu. Saya senang ibu yang pakai kacamata ini. Lihatin saya dengan mata yang tertutup gitu. Mungkin dia berkata, apa benar begitu Pak? Gitu. Bu, paling susah memang khotbah di hadapan istri. Kalau Albert nanti khotbah ada istri, susah Pak. Karena apa? Dia pegang kartu semua. Dia pegang kartu. Jadi kalau saya di depan istri saya gini, dia pegang kartu saya. Apalagi ada adik kandung saya nih, dari tahun 2013 tinggal di rumah saya. Susah Pak. Ada keponakan saya juga yang satu. Sampai adik kandung saya bilang, kamu ikut tuh Papa Wan, dia panggilnya Papa. Biar kamu dapat berkat banyak dari dia. Ya udah lulus. Dan puji Tuhan gitu. Kalau sampai hari ini, ya istri saya selalu bilang, kamu tuh favorit. Betul, betul. Ya, saya bangga loh, bangga difavoritkan oleh dia.
2008 sampai hari ini selalu duduk di depan, selalu mendengarkan saya khotbah. Dan selalu dia bilang, kau role model bagi aku. Berat, buat kita berat, jujur nih ya di atas ya. Ngomong firman gampang, Anda lihat di media sosial gampang. Orang saling cerca dengan firman. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana dia menghidupkan firman itu daily, tiap-tiap hari dalam hidupnya. Sehingga saya khotbah kemanapun dia ikut. Kadang-kadang saya bilang kayak 4 kali begini. Kadang-kadang saya juga mau bilang sama dia, kamu pergi aja sama sopir, jalan-jalan ke itu kayak mall Cijantung gitu. Mungkin kali kata-katanya, enggak. Karena jantung hatiku ada di sini. Jadi ketika ayat 16 bilang ya, bahwa dia berteriak, Rabuni. Hal yang pertama, become. Jadilah Kristen yang bangkit. Amin saudara. Jadi yang pertama coba ada? Ya. Lihat. Kata Yesus kepadanya Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Yang pertama ayat 16 ini menjelaskan kepada saya dan Anda, jadilah Kristen yang bangkit. Amin saudara. Coba next. The reason Christian, Kristen yang bangkit. Jangan jadi Kristen yang terpuruk Pak, Bu. Halo. Tiap minggu datang ke gereja mukanya sama. Ketemu Pak Albert, halo Bu, halo. Gimana kabar? Baik-baik aja. Emang kenapa sih nanya-nanya melulu? Saya ketemu teman-teman dari istri saya, dari jauh. Dengan muka dari pintu juga saya udah teriak, hai Ci, halo. Dia Ci, saya tahu dia. Ci, dia liatin saya, apa? Aduh, nih Ci. Enggak ada marah, apa kabar? Baik, dia bilang. Tiap kali dia kalau persekutuan doa saya, sebulan persekutuan doa istri saya, sebulan sekali. Ci, dia, ya Pak Pendeta, lama-lama, ya Pak Pendeta. Akhirnya apa? Hanya cuma begitu, Ci, halo. Engkau kabarnya bagaimana? Seumur hidup saya belum ketemu engkaunya. Saya nggak tahu namanya siapa, dia tinggal di mana, saya nggak tahu. Pokoknya, engkau kabarnya bagaimana? Tahu nggak hari ini, dia terima Yesus sebagai juru selamat. Bukan hanya terima Yesus sebagai juru selamat, pribadi yang selalu bisa mau memberi dan berkorban. Dia bilang sama saya, betul ya Pak Pendeta, pribadi yang betul-betul hebat dalam hidup saya sesuai dengan perkataan Pak Pendeta. Bilang suruh saya baca di Injil. Dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya periksa betul. Belum ada pribadi siapapun, bahkan agama saya sebelumnya, yang berani berkata pemimpinnya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu aku tiap bulan datang. Bahkan selalu gini, Bu Sri, bulan depan siapa yang kasih makanan? Kita punya persekutuan, istri saya maksudnya. Saya hanya di belakang layar. Tiap bulan selama setahun itu, ya selama setahun, itu ada aja tuh orang yang beri makanan itu. Dan sampai hari ini bulan Desember penuh, dari bulan kemarin tanggal 1 sampai. Modalnya apa? Kristen yang bangkit. Halo. Walaupun kadang masalah berat. Halo. Suami kalau masuk rumah, Ma. Istri kalau ketemu suami, Pak, jangan, selalu, Pak, kamu udah pulang aja udah puji Tuhan. Amin saudara. Jadilah Kristen yang bangkit. Kalau di gereja bawalah Alkitab. Itu kan Anda punya handphone. Bacalah itu Alkitab. Di gereja jangan sekali-kali, saya belum lihat di ruangan ini bersemangat semua. Kadang-kadang hati-hati loh yang tidur juga, yang di luar, shalom di luar, ada yang di luar ya. Jangan karena saya nggak lihat Anda nggak lihat saya secara directly gitu. Takutnya Tuhan gitu. Malaikat tuh kalau ngadu ke Tuhan kan suka begitu. Tuhan, itu yang di pojokan tidur. Nah Tuhan jawab, cabut aja nyawanya. Aduh. Tapi saya lihat di sini luar biasa. Khususnya ibu ini juga luar biasa. Itu pangku anak selama 1 jam lebih, berat juga ya Bu. Tapi lihat mukanya tuh.
Jadi saya nggak mau ke sini karena saya takut ibu jadi berbalik gitu. Dia liatin saya. Bapak juga Pak. Pasti orang Batak. Ya, orang Batak ya. Kelihatan. Hati baik. Orang Batak, saya punya banyak teman orang Batak. Awalnya pasti ngajakin ribut. Tapi begitu saya dekati langsung. Pak Pendeta, saya minta doa, Pak Pendeta, doa. Oh, dia. Marga apa Pak? Tambunan. Ada banyak hal yang harus dibakar Pak, tambunan, tabun. Nah. Tuhan berkati ya Pak ya. Istri ya di sebelah ya. Satu-satunya ya Pak ya. Oh gitu lah. Beri tepuk tangan buat Bapak ini nih, haleluya. Meskipun di kursi roda ya. Tuh. Tuhan tunjuk Bapak tuh. Baris ketiga. Kursi roda nggak gampang. Biarlah saudara di sini yang belum dikenakan kursi roda. Rajin. Terus senyum. Hati baiknya nih. Baik. Dia ngomong apa juga. Ya udah, oke. Ya oke. Nanti ke Jepang. Oke. Ada nggak duitnya? Belum ada sih. Tapi gue janji aja ke Jepang, betul kan? Nanti kita ke Jepang nggak? Ke Jepang, kenapa? Ada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan kita telepon Albert juga. Jadi yang pertama apa? Become the risen Christian. Yang kedua, coba anda lihat ayat 17. Yuk baca sama-sama. Ini udah dekat kan antara mulut dengan mikrofon, betul? Oke, siap. Ya. Ayat 17, dan yang kedua memang mikrofonnya bagus, sound systemnya keren. Sound system sampai digantung tuh luar biasa. Kalau sound system di bawah itu biasa-biasa karena di bawah. Tapi kalau sampai digantung tuh luar biasa. Beri tepuk tangan untuk gerejamu. Ayat 17 katanya begini, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saya diberkati dengan kata pergi di situ. Kenapa Maria Magdalena harus pergi? Jawabannya sederhana, untuk memberitakan ini bahwa she met already Jesus. Jadi Yesus bilang not me but you. Luar biasa itu. Supaya apa? Maria bisa berkata-kata, Maria bisa mengatakan, Maria bisa bertanggung jawab, Maria bisa menceritakan itu. Become, yang kedua become the risen Christian. Tadi yang pertama apa saudara? The risen Christian. Yang kedua the risen Christian. Sama ucapan tapi beda penulisan. Coba kita lihat. Itu. The risen Christian, amin. Pak kok itu bisa sama, yang nggak tahu Tuhan berikan saya jam 3 pagi ini. The risen Christian, Kristen yang menjadi jawaban, Kristen yang bertanggung jawab. Kalau suamimu ingin menanyai sesuatu, dia nggak usah lari kemana-mana, dia bisa berjumpa dengan istrinya dan istrinya mengatakan itu. Halo. Habis gue nggak dapat jawaban yang baik dari engkau, jadi aku jadi cari istri yang lain deh. 9 tahun tadi pagi saya cerita bahwa dia ditinggalkan oleh suaminya nggak pulang-pulang, saudara, paling sehari 2 hari. Tapi dia tetap jadi jawaban buat suaminya. Oh dia pulang, istrinya udah makan atau belum? Sakit, apanya yang sakit? Suaminya nggak jawab. Cuman 2 hari dia pulang terus dia pergi. Pernah 2 tahun nggak pulang-pulang. Dan dia bilang sama saya nggak benci dia karena saya tahu bukan suami saya yang jahat, tapi roh jahat yang ada di dalam hidupnya. Keren. Amin saudara. Walaupun dia menderita untuk hal itu. Hal yang kedua, jadilah jawaban bagi banyak orang. Seorang ibu telepon saya, Pak Pendeta. Kalau udah jawab begini, Pak Pendeta. Saya tahu ini ibu yang agak-agak kasar. Pak Pendeta. Saya jawab, iya Bu. Hehehehe. Terima kasih mau jawab handphone saya, telepon saya. Iya ada apa? Mau nanya aja nih Pak Pendeta. Nanya tapi sedikit begitu. Mau nanya boleh kan? Ya ada apa? Mau nanya mana yang lebih penting? Baca firman atau doa? Baru saya jawab Pak Pendeta. Saya tadi mau bilang nggak mau.
Mau apa lo? Gitu. Dia bilang sebentar ya Bu, oke nanti saya jawab ya. Sekarang aja. Ya nanti aja Bu, saya tanya sama Tuhan karena ini pelik ini. Hehehe, nggak bisa jawabnya. Enggak, saya jawab nanti. Ini pertanyaan jebakan. Bisa jadi di kiri kanannya juga ada orang sudah. Terus mau dengar kata saya, terus kalau salah diviralin. Nih kata Pak Pendeta, bisa. Ada teman saya hamba Tuhan dimanapun dia berada, Pak Pastor, Pak Pendeta, Yohan lumayan ada di mana, video call. Nanti kalau saya jawab gitu, halo, dia lah ini kenal ini nggak kenal ini kenal gitu. Bahkan sampai di Australia, di Amerika kenal ini. Jadi kayak itu, saudara, pansos. Bahwa ternyata dia kenal saya gitu. Lama-lama dia telepon video call, saya nggak jawab-jawab. Baru kalau dia pakai telepon biasa saya jawab, halo. Tadi ternyata ada pendeta juga yang mau kenal, ya gampang lah, yang penting kita berdua. Nah ini, terus itu ibu bisa jawab? Bisa. Malam jam 3 ketika saya doa Tuhan jawab. Saya seneng banget, tadi saya mau telepon saudara, jam 3:30 gitu loh. Biar dia lagi hun-hun gitu tuh. Saya takut ternyata dia ada suami kan. Siapa itu? Aduh gitu ya. Udah lah nanti aja, 7:30 jam 8 saya telepon. Ibu, siapa nih? Ibu, siapa? Pak Pendeta. Kok kata-katanya begitu? Ibu bisa, masa saya nggak bisa? Karena saya sudah dapat jawaban Tuhan. Apa tuh? Yang jawab pertanyaan ibu kemarin, iya, apa Pak Pendeta? Saya mau tanya sama ibu, loh saya kan tanya duluan, enggak saya juga mau tanya. Kalau ibu bisa bertanya, masa saya nggak boleh bertanya? Terus dia bilang, apa Pak Pendeta? Begini, mana yang lebih penting? Tarik nafas atau lepas nafas? Jawab. Sama-sama, nah begitu jawabannya juga sama. Kalau tanya mana lebih penting doa atau baca firman, sama dua-dua. Kalau kau tanya, kalau aku bertanya kepada mana lebih penting mana? Tarik nafas atau lepas nafas? Coba hanya cuma tarik, bagaimana lepasnya? Tarik nih. Terus Tuhan nggak izinkan lepas, saya mau lepas di mana? Sebaliknya, Anda bisa lepas nafas, lu nariknya nggak bisa, bagaimana? Nggak usah 1 menit, mati kita. Hari ini saya mau katakan buat saudara, kenapa kita ke gereja? Gampang, karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan sudah baik buat kita, kerjakan yang terbaik. Bagian kita kerjakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Beri tepuk tangannya meriah buat Tuhan. Jadi yang kedua, jadi jawaban. Istri saya kalau udah duduk lagi nonton sinetron dulu gitu, atau drakor. Begitu saya masuk kamar lagi gini. Saya nggak boleh bilang, pilek mah. Saya liatin dan roh Tuhan bilang, kamu harus tahu jawabannya. Iya. Saya dekati. Halo. Apa? Makan ya? Nanti aku kasih di akhir bulan ya. Ya. Itu kan soal pembayaran kiri kanan. Jadi, menurut aku nggak mau ngomong, tapi mau ngomong sama siapa lagi? Padahal saya mau bilang nggak ngomong, cuman kasih muka yang seolah-olah mau ngomong. Ya nanti saya kasih. Yuk, sekarang makan dulu yuk. Ajak anak-anak makan, berubah. Makan di mana? Restoran mana yang kamu suka? Makan. Ayo makan. Aku ganti baju, berubah. Makan, anak-anak bilang, Papa bilang nggak ada duit, gimana sih? Saya bilang sama yang tua, buat mama. Oh, anak saya suka gitu. Mama kenapa mah? Nggak ada apa-apa, kenapa sih nggak ada apa-apa sih? Akhir bulan kefren. Kita simpen aja, Bret. Kalau ada keperluan, kefren tuh mukanya berubah. Jadi jawaban, walaupun berat buat kita. Petrus katakan, walaupun itu bukan tanggung jawab kita, tapi kita berani menanggungnya atas kesadaran akan Allah, itu kasih karunia. Nanti baca tuh, Petrus 1 atau 2 ayat 19 atau 21. Yang ketiga, yang terakhir, ayo kita baca sama-sama. Di dalam
Yohanes pasal yang ke-20 ayat 18. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Nanti yang ayo baca sama-sama. Tuh lihat Maria siapa? Iya. Jangan dijawab seperti lagu itu. Bukan yang itu. Tapi Mama Maria. Betul? Ingat lagu itu? Usuami gitu ya. Yohanes 20 ayat 18 itu lagu Veronica, saudara. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Kalau Anda ada dalam kesedihan, ditolong, diberkati, kira-kira Anda akan menyatakan sesuatu dengan apa? Enthusiasm, ya kan? Enthusiasm. Sahabat saya waktu saya ulang tahun, jam 2, jam 3 pagi saya buka-buka itu hadiah. Ternyata ada hadiah khusus. Lihat mulut saya khusus. Istri saya lagi perbaiki makeup. Saya bilang, Ma, sini Ma. Dia, apa sih sini? Ada apa sih sini? Dia langsung ya. Sahabat terbaik saya tuh, berikan saya satu berkat. Saya lihat apa itu? Itu dolar, puluhan tahun yang lalu. 2000, hampir 20 tahun yang lalu. Begitu saya buka, saudara, dolar waktu itu 10.000. Saya tukar terus jadi 13.000. Karena saya nggak mau tukar, kenapa? Karena masih gugup. Tiap 5 menit saya liatin lagi itu. Tiap 5 menit saya liatin lagi. Jadi waktu saya bilang, jadi waktu Maria Magdalena berjumpa dengan murid-murid, dia berkata begini, I have seen the Lord, you know, I have seen the Lord, I met God already. Semangat. Jadilah orang Kristen juga seperti itu. Yang ketiga, jadilah Kristen yang berubah, saudara. Amin. Yang biasa-biasa jadi luar biasa. Nyanyi biasa-biasa jadi luar biasa, berubah, perangai, watak, kelakuan, tabiat, sifat, kebiasaan sehari-hari. Dulu mungkin begitu, sekarang berubah. Jadi Kristen yang punya hati. Jadi Kristen yang menghormati orang tua. Mama saya bebas ngomong apa saja dengan saya itu bebas. Dia mau ngomong apa aja, iya Ma. Bisa kamu? Bisa Ma. Bener kamu? Bener bisa. Jadi Kristen yang berubah, nggak pelit, saudara. Halo, nggak pelit. Selalu marah terus bilang, nasar nih istri, ada anak, keluarga, suami, orang tua nggak tahu diri. Itu dulu. Sekarang berubah. Saya nggak pernah pelit untuk orang tua, saya nggak pernah pelit untuk istri saya, nggak pernah. Sedikit pun, setetes pun, sedetik pun saya nggak pernah pelit buat dia. Untuk anak-anak saya juga nggak pelit. Untuk saudara saya yang berjumlah 6 orang, saya nggak pernah pelit dengan mereka. Ketika mereka butuh sesuatu, ayo, bahkan saya di depan mayat ibu saya bilang, dengar baik Ma, aku jadi perisai untuk keluarga. Apa saja yang mereka ngomong ya saya dengarkan dulu. Satu hari ada anak saya, adik saya, kurang lebih 4 bulan yang lalu, jam 3 pagi dia WA. Dia cuma ngomong, Han, aku kesulitan keuangan, bisa nggak bantu? Saya diam, bayangin jam 3 pagi saya lagi doa. Begitu selesai saya lihat itu. Doanya hebat, bacanya nggak hebat. Bisa pinjam dulu 50 juta. Saya pada saat itu dalam kondisi, gak boleh bilang minus tapi pas. Terus dia bilang nanti saya ganti. Kata nanti itu kita nggak suka tuh. Nanti kapan gitu kan? Nanti. Saya bilang ini lenyap juga di telan bumi nanti. Apalagi adik kandung, kakak kandung, bagi saya gitu, nggak boleh mereka pinjam dari saya. Itu free, harusnya free. Terus saya jawab, bisa. Padahal tabungan di bawah 1 juta. Saya bilang, bisa. Pagi-pagi saya cari kanan ke kiri, nggak dapat. Saya jual barang. Saya taruh barang berharga saya juga di satu orang yang bisa menerima sahabat saya. Saya transfer dia siang. Dia bilang thank you ya. Anda tanya kepada saya udah balik? Enggak.
dia akan balik nggak? Kayaknya nggak balik. Gitu. Tapi saya kalau lihat dia saya senang. Selalu kalau lihat saya, nggak ada lagi hubungan yang lebih indah. Kalau saya dan Anda menjadi Kristen yang berubah dulu berat. Tapi sekarang kalau sudah kenal Yesus, diselamatkan oleh Yesus, menjadi sesuatu yang ringan. Untuk apa aja ringan? Karena hidup ini hanya sekali, Pak, sekali. Jangan terjadi penyesalan ketika orang itu mati. Orang itu tiada sakit penyakit. Tapi selama kita hidup, dia hidup. Kapan sih? Sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Anda lihat keadaan dunia, udah. Dia akan datang segera, saudara. Yang saya mau katakan buat Anda, biarlah kita selalu bisa mengerjakan yang terbaik. Menjadi Kristen yang berubah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.